sholati arba'ata asyar. Al-awwalu qiyamu wasani an-niyatu wasalisu takbiratul ihram warrabi'u qiraatul Qur'an wal khamisu ruku wassadisu tumanina wassabi'u i'tidal wassaminu sujud wattasi'u julusu bainas sajdataini wal ashiru julusu litasyahudil akhir wal hadiya asyara tasyahudul akhir wasani asyara as-salatu ala nabi bitasyahudil akhir wasalisa asyar assalamu warrabi'a asyar tartibu. Jadi kam arkanus sholat. Kam arkanus sholat, berapa rukun sholat? Kam arkanus sholat, berapa rukun sholat? Kam arkanus sholat, berapa rukun sholat? Dijawab arkanus sholat, rukun sholat. Ya, menurut kitab ini rukun sholat arba'ata asyara, ada 14. Arkanus sholati, bermula rukun sholat arba'ata asyara, ada 14. Arkanus sholati, bermula rukun sholat arba'ata asyara, ada 14. Al-awwalul qiyamu. Yang pertama niat. Al-awwalu qiyamu, yang pertama niat. Jadi al-awwalu, yang pertama niat. Niat itu adanya di mana? Di dalam hati. Jadi innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu harus dilakukan atau disertai dengan niat. Niat di hati. Niat ini menjadi rukun sholat. Kamu mau niat sholat maghrib, harus niat sholat maghrib. Mau niat sholat zuhur, harus niat sholat zuhur. Masa sholat maghrib niat sholat asar? Kan kacau, nggak niat sholat maghrib, niat sholat asar. Sesuatu sesuai dengan apa kita nyata, ucapannya,
niat sholat asar ya asar. Ini menjadi rukun. Nah, niat ini kalau bisa diucapkan dalam hati tapi dimantapkan, diucapkan dalam lisan tetapi dimantapkan dalam hati. Caranya gimana? Kita niat sholat maghrib, niat sholat maghrib dengan berdiri yang tegak, tangan kayak mau orang baris, begini sikap, berdiri tegak kayak orang mau baris, baru niat. Kalau belum rapi begini jangan dulu niat. Masa usulnya begini, usul di pada ini salah berat, kita ada aneh Allah. Ini berdiri yang tegak, baru niat. Niat ketika mengangkat tangan antara laki dengan perempuan berbeda. Ketika mengangkat tangan, Allah Akbar. Kalau laki nanti pasti boleh begini. Ini adanya di kuping. Ini tandanya kita pasrah sama Allah, pasrah. Kayak orang boleh tembak, pasrah. Begitupun kita lagi sholat itu pasrah sama Allah. Dia adanya dan kekuatan kecuali hanya pertolongan Allah. Allah Akbar. Ini. Nah, ini kalau laki begini, ada kiblat begini, tangannya. Ketika Allahu Akbar, mantapkan dalam hati, kalau lebih lisan mengucapkan dalam lisan Allahu Akbar, tapi hatinya menerjemah. Saja niat ya usolli fardhu maghrib salah sarakaat usahlah berarti ada imam mereka Allah. Hati kita menerjemah. Sejak niat sholat maghrib menjadi makmum 3 rakaat karena Allah Ta'ala baru makanya kan sholli pada maghrib salah sarakaat usahlah berarti mereka Allahu Akbar. Apa niatnya? Jadi makanya ada orang seperti Allahu Akbar. Ada yang salah begitu. Kenapa? Karena niatnya belum mantap di hati. Maka lama. Mantap niat, udah mantap di hati baru kesebut tangan. Allah. Nah kalau orang laki-laki begini, kasih boleh. Tapi jangan terlalu begini, nanti kasih sikut orang. Masih begini, artinya masih rendah. Nah kalau perempuan begini, agak begini, ini agak mepet. Kenapa Pak? So, sampai beda, laki tidak berubah. Ya kalau perempuan begini, ambil ininya. Tahu nggak? Bunda gandul ininya. Bunda gandul begini, makanya begini. Ini seolah-olah menjaga ini. Yang jaga 2 gunung. Makanya beda jangan sholat itu begini, jangan begini. Kalau laki-laki bisa, kalau jadi agak kepedan begini. Ini jadi takbir laki-laki dengan perempuan. Dia dalam gerakan jadi yang pertama al-awal qiyamu, yang pertama al-qiyamu berdiri. Al-awal qiyamu berdiri. Berdiri kalau berdiri Pak. Al-awalu al-qiyamu berdiri. Ini ya Pak. Ya boleh. Al-awal al-qiyamu yang pertama itu berdiri. Asani baru niat. Ya. Ya al-awalu al-qiyamu berdiri. Wasani an-niyatu yang kedua niat. Al-awalul qiyamu yang pertama berdiri. Wasani an-niyatu niat.
tadi Bapak bilangnya tadi. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, berarti salah. Ya, qiyamu berdiri. Al-awwalul qiyamu, yang pertama berdiri. Ya, yang pertama berdiri, wasani, dan yang kedua aniyatu, niat. Ini berdiri bagi yang mampu. Bagi yang mampu berdiri sholatnya. Pak nggak mampu berdiri, boleh sambil duduk. Pak nggak mampu sambil duduk, boleh sambil berbaring. Pak nggak mampu sambil berbaring, sambil celentang. Kalau nggak mampu berdiri sambil duduk, kalau nggak sambil duduk sambil berbaring, nggak mampu sambil berbaring sambil celentang, nggak mampu sambil celentang semampu kamu. Saking wajibnya sholat sampai nggak boleh tinggalkan, saking wajibnya. Ya, duduk nggak mampu berbaring, berdiri nggak mampu duduk nggak mampu berbaring nggak mampu celentang nggak mampu sebisanya. Walaupun dengan isim itu saja itu. Atau disembahyangkan, maka sholatlah kamu sebelum di sholat. Sembahyanglah kamu sebelum di sembahyangkan. Atau ada orang yang sholat di atas kendaraan, boleh sambil berdiri di atas kendaraan. Nah, barangkali dia punya wudhu, waktu udah masuk waktu, dia punya wudhu, kemudian mau turun juga kita repot, kayaknya sholat di kendaraan. Yang ketika kendaraan ada kiblat, kita takbir, oh Akbar. Ya, orang butuh kendaraan ada kemana aja, tetap aja kita niatan ada kiblat. Pak, gimana kalau saya berdiri, kalau di kendaraan suka puyeng? Ya, kalau saya naik bis sambil berdiri terus sholat, saya suka puyeng atau suka mabok, boleh sambil duduk. Di kendaraan boleh sambil duduk sholat. Ya. Yasir walatu asir. Permudahlah, jangan dipersulit. Iya, Islam itu mudah, nggak mempersulit. Yang malas sakit, badan sehat aja nggak mau sholat, nggak ada halangan aja nggak mau sholat. Seperti ini, kalau dia mampu berdiri, contoh, si Erik sholatnya mampu berdiri, nggak sakit, nggak apa, mampu berdiri si Erik, tapi sholatnya si Erik duduk, pahalanya kurang dibandingkan sholat berdiri. Kecuali kalau memang si Erik yang bisa berdiri, dia bisa duduk, ini pahalanya sempurna sama dengan berdiri. Kalau dia mampu berdiri, sholatnya duduk, pahalanya kurang, ganjarannya kurang. Tapi memang si Erik nggak bisa berdiri, bisanya duduk, pahalanya sempurna seperti orang berdiri. Itu saking ya, nggak boleh tinggalin sholat yang udah berakibat. Ya. Kata as-sholat limadudin, sholat itu tiap agama. Al-awwalul qiyamu, yang pertama berdiri, wasani niyatu, yang kedua niat, wasalisu, dan yang ketiga, wasalisu, dan yang ketiga takbiratul ihram. Wasalisu, dan yang ketiga takbiratul ihram, mengucapkan takbiratul ihram. Jadi kalimat takbir. Gimana kalimat takbir? Wasalisu, takbiratul ihram, yang ketiga membaca takbiratul ihram. Warrabimu,
Dan yang keempat, qiraatul Quran. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi surah Fatihah maksudnya. Yang membaca Fatihah ya. Fatihah itu termasuk rukun sholat. Fatihah termasuk rukun sholat. Warabi'u, dan yang keempat, qiraatul Quran, membaca Quran. Warabi'u qiraatul Quran, dan yang keempat, membaca Quran. Di Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat. La sholata, kata Nabi, la sholata liman la yuqra'u bi Fatihatil Kitab. La sholata liman la yuqra'u bi Fatihatil Kitab. Tidak dianggap sholat ya, si Rahman tidak anggap sholat kalau sholatnya nggak baca Fatihah. Tuh, Pak, gimana kalau saya nggak baca surah yang lain? Masih sah. Setelah dia baca Fatihah terus nggak baca surah, masih sah. Sebab surat itu sunnah, tapi Fatihah wajib atau rukun. Yang termasuk rukun sholat. Yang dikatakan Nabi tadi, tidak sah sholat orang kalau sholatnya nggak baca Fatihah. Pak, bagaimana kalau saya jadi makmum nggak sempat baca Fatihah, ikutin imam, baru sampai Bismillahirrahmanirrahim, imam udah ruku, berarti Fatihah kamu udah ditanggung sama imam. Ya, Fatihah kamu udah ditanggung sama imam. Ya, kalau kamu ikut sholat berjamaah sebelum imam ruku, berarti kamu udah dapat 1 rakaat dengan imam. Ya, Pak, berapa ayat kalau surah Fatihah? Surah Fatihah itu 7 ayat, termasuk dengan bismillah. Makanya ketika baca Fatihah, bismillahnya jangan ketinggalan. Ya, karena Fatihah itu yang 7 ayat itu termasuk kepada bismillah. Bismillah 1 ayat, alhamdulillahirabbil alamin 2 ayat. Ayat kedua maksudnya itu. Di 7 ayat. Ya. Nah, apa dasarnya? Bismillahirrahmanirrahim ayatu minha. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat daripada siapa? Daripada surat Fatihah, masuk kepada surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka oleh karena itu, jika imam membaca Fatihah, dengarkan. Wa iza quri'al Qur'an fastami'ulah wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila imam sedang membaca Quran surah Fatihah, fastami'ulah, dengarkanlah, perhatikanlah agar kamu mendapat rahmat. Apa maksudnya? Ketika imam baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, sampai terakhir. Para murid, itu kita yang jadi makmum, diam dulu, dengerin dulu bacaan imam, perhatikan bahasa dulu. Nah, ketika imam baca surah, kita baca Fatihah. Bismillah, kata imam, Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak. Nasi imammu, alhamdulillah. Iya. Karena tadi Fatihah rukun, kalau surah sunnah. Maka boleh si imammu membaca Fatihah ketika imam sedang baca surah. Jangan membaca Fatihah ketika imam sedang baca. Jangan si makmum membaca Fatihah ketika imam sedang membaca Fatihah. Tapi bacalah ketika imam sedang membaca surah. Paham? Iya. Jadi jangan dibarengi. Imam baca Fatihah, kamu baca. Jangan dibarengi. Wa amsitu, dengarkan dulu. Ya. Wa amsitu, wa asmi, pastami pula, dengarkanlah amsitu dan perhatikanlah.
ya, agar kamu mendapat rahmat. Warabi'u, dan yang keempat, qiraatul Quran, membaca Quran. Wal khamisu ruku. Wal khamisu ruku. Wal khamisu, dan yang kelima, dan yang kelima ruku. Wal khamisu, dan yang kelima ruku. Wal khamisu, dan yang kelima ruku. Ruku ini dengan tumaninah, jadi berhenti, yang baik, yang benar. Caranya gimana? Yang sholat mampu berdiri, yang sholatnya mampu berdiri, anu sholat tak mampu nantuk, mampu berdiri, rukunya kira-kira dua telapak tangannya sampai ke lutut. Yang sholatnya mampu berdiri, rukunya ketika ruku kira-kira dua telapak tangannya sampai ke lutut. Tahu sampai ke lutut? Iya. Jadi menggenggam lutut, pegang lutut. Itu kira-kira sholatnya bisa berdiri. Sebaiknya hendaknya menundukkan betul-betul sampai datar atau sampai lurus. Jika sholat, kita rukuk, ini betul-betul sampai ke lutut. Nah, terus kalau bisa betul-betul lurus. Sehingga kalau kita naruh papan di atas punggung, itu nggak jatuh, karena betul-betul lurus. Dan pandangan mata melihatkan tempat sujud. Jadi jangan begini. Musuh rukuk, lihatkan tempat sujud, memegang ini lutut, diusahakan dengan lurus. Kalau ini ada papan di punggung bapak, dia nggak jatuh. Tapi kalau kamu rukuknya begini, jatuh. Maka itu ajaran agama begini, harus rukuk, terus lurus tempat sujud dilihatin sama kita, yang mau kita sujud. Itu caranya rukuk. Ya, caranya rukuk. Baik laki-laki maupun perempuan, cuma ada bedanya. Kalau laki-laki rukunya tangannya boleh begini, ya boleh begini. Tapi perempuan agak ke dalam, ya dalam, biasa, siap, biasa, ke dalam. Ya. Kalau laki-laki boleh begini. Kenapa kalau perempuan begini? Gundal gandil. Iya. Makanya agak ke dalam dulu. Ya. Itu cara sholat itu diatur. Cara sholat itu diatur laki-laki. Tentu dengan tumaninah. Terus tadi yang berdiri diusahakan sholat dan rukuknya dua telapak tangannya memegang lutut. Nah sekarang kalau yang duduk, nah diusahakan cara rukuknya dia sampai wajah kita lurus dengan lutut. Umpama dia nggak sanggup sholat sambil berdiri, sanggupnya sambil duduk, sambil begini. Nah diusahakan rukuknya dia mukanya luruskan dengan lutut, atau dia luruskan dengan tempat sujud kita sujud. Kalau tidak lutut begitu. Iya, kalau dia nggak mampu sambil berdiri mampunya dia sambil duduk. Cara rukunya begini. Nah terus cara sujudnya biasa sujud. Ya agak ke bawah. Berdirinya begini. Karena memang nggak mampu berdiri, berdirinya begini. Antara perbedaan ruku begini. Ya. Tetap ini
Dari mulai kita takbir, kan takbir begini, nggak boleh begini, tetap begini tangannya, begini, terus sampai pegang dua paha kita, dua tepi kita juga begini, sampai kita tahiyat, asyhadu alla illallah, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu kalau memang orang tidak mampu sholatnya sambil berdiri. Ya, hanya sholat sambil duduk. Wal khamisu, dan yang kelima ruku. Dan yang kelima ruku. Wasadisu, dan yang keenam tumakninah. Tumakninah. Wasadisu, dan yang keenam tumakninah. Jadi tumanina itu sempurna. Ketika ruku sempurna, ketika berdiri sempurna, ketika duduk di antara dua sujud sempurna. Wasanisu, dan yang keenam tumanina sempurna. Artinya sempurna setiap gerakan sholat. Berhenti. Jadi jangan sampai gini. Umpama ada bangkit dari rukuk, Allahu Akbar, belum berdiri benar begini, dia udah sujud. Yang sempurna dulu namanya tumanina. Tumanina, ya. Yang sempurna dulu rukunya. Nah, jangan sampai gini. Allahu Akbar, terus sami Allah liman hamidah, Allah. Ini berarti nggak tumanina. Nggak tumanina sambil begini, masih tangannya begini. Tumanina ada ke sini. Jadi terus sambil sujud. Nah, tumanina berdiri lurus. Berdiri lurus. Jadi tumanina itu artinya Sempurna. Ya, atau tumanina itu sempurna. Tumanina. Wasadisu, dan yang keenam tumanina atau sempurna. Wasabiul i'tidalu, wasabiul i'tidalu. Wasabiul i'tidalu, dan yang ketujuh i'tidal. I'tidal itu bangkit dari ruku, itu pun yang sempurna. Jadi tadi yang dicontohkan Bapak, nggak goyang-goyang, tangannya nggak goyang-goyang, kembali lagi seperti sikap kita mau baris, itu sempurna. Karena kata Nabi dalam hadis, sumarfa hatta ta'dila qa'iman. Sumarfa hatta ta'dila qa'iman. Ya. Kemudian berdirilah sampai kamu sempurna qa'iman, berdiri. Bangunlah sampai kamu sempurna berdiri. Itu kata Nabi. Ya, sumarfa hatta ta'dila qa'iman. Berdirilah sampai kamu sempurna iman, berdiri. Itu ketika kita ya, coba dari ulang dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Kam arkanus shalah, berapa rukun shalat? Arkanus shalah arba'ata asyar. Rukun shalat ada 14. Al-awwalul qiyam, yang pertama berdiri. Wasanin niat, dan yang kedua
ketiga membaca takbiratul ihram. Warabi'u qiraatul Qur'an. Dan yang keempat membaca Al-Qur'an. Wal khamisur ruku. Dan yang kelima ruku. Wasadisut tumaknina. Dan yang keenam tumaknina. Wasabihu iktidal. Ya udah naik naik. Oh di belakang naik. Bismillahirrahmanirrahim. Kam arkanul Islam, arkanus salat. Berapa rukun salat? Arkanus salat, rukun salat. Arba'ata asyar, ada 14. Awalul qiyamu, yang pertama berdiri. Wasaniyatu, yang kedua niat. Wasalisu, yang ketiga takbiratul ihram, mengucapkan takbiratul ihram. Warabi'u, dan yang keempat qiraatul rukni, membaca Al-Quran. Wal khamisu, dan yang kelima ruku. Wasadisu, dan yang keenam sulaminatu, sempurna. Wasabiul iktidal, dan yang ketujuh iktidal. Coba Panjar Ramadan ada pada suaranya kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus shalah, berapa shalah, rukun shalah. Arba'ata hasan, ada 14. Al-awwalu qiyam, yang pertama berdiri. Wasani niat, yang kedua niat. Wasalisu takbiratul ihram, yang ketiga takbiratul ihram. Warabi'u qiraatul Qur'an, dan yang keempat membaca Al-Quran. Wal khamisu ruku, dan yang kelima ruku. Wasadisu tumakninah, dan yang keenam sempurna. Tabi'u iktidal, dan yang ketujuh iktidal. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kan arkanus sholat. Berapa rukun sholat? Arkanus sholati arba'ata asyar. Berulang rukun sholat ada 14. Al-awwalul qiyamu, yang pertama berdiri. Wasaniyatu, dan yang kedua niat. Wasalisu takbiratul ihram, dan yang ketiga membaca Allahu Akbar. Mulai takbiratul ihram ya, Allahu Akbar. Warabi'u qiraatul Qur'an, dan yang keempat membaca Al-Quran. Wal
tumanina. Dan yang seenam dengan tumanina. Wasabiul iktidal. Wasabiul iktidal. Dan yang ketujuh iktidal. Dan yang ketujuh iktidal. Aduh, malam ini tentang arkan sholat harus sampai kepada nomor 7.